Di balik seragam lusuh seorang OB, tersembunyi sebuah arsitektur balas dendam kelas kakap yang siap meruntuhkan arogansi korporat. Kiara, sang direktur bertangan besi, jatuh ke titik nadir saat dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri dan dipojokkan oleh mantan suaminya. Namun, ketika layar monitor menampilkan algoritma kebenaran yang tak terbantahkan, hierarki kekuasaan berbalik dalam satu malam. Pertanyaan, jika Anda di posisi Kiara, bisakah Anda memaafkan asisten Anda yang terpaksa berkhianat karena ancaman? Berasal dari kota mana kalian? Silahkan tulis nama kota di komentar agar kita bisa saling kenal dengan dekat. Ketukan tumit sepatu hak tinggi membelah keheningan lantai 14. Irama langkahnya konstan, tajam, mengancam. Para staf menunduk, pura-pura sibuk menatap layar monitor. Tidak ada yang berani menatap mata wanita bersetelan jas merah marun itu. Kiara melangkah masuk ke ruang rapat. Wajah ovalnya kaku bak pualam. Mata hitamnya memindai materi di atas meja kaca. Sebuah pitch deck untuk kampanye kuartal ketiga. Jari telunjuknya yang dihiasi kuku polesan rapi mengetuk kertas itu 3 kali. Suaranya dingin, memotong udara pendingin ruangan. Mood board ini sampah. Palet warnanya mati, tingkat retensi audiens tidak akan tembus 5% dengan visual usang seperti ini. Revisi keseluruhan dalam 2 jam, atau KPI kalian saya pangkas bulan ini. Tidak ada ruang untuk bantahan. Kiara membalikan badan, meninggalkan ruangan yang kini terasa kekurangan oksigen. Pintu kaca ruangannya tertutup rapat. Tirai horizontal ditarik turun. Di detik tirai itu menutup pandangan dari luar, postur tegap Kiara runtuh. Bahunya merosot tajam. Ia menyandarkan dahi pada pinggiran meja kayu eboni. Jemarinya yang tadi mengetuk meja dengan penuh otoritas, kini bergetar hebat. Layar ponselnya menyala di atas meja. Sebuah nama instansi berkedip tanpa henti. RS Kanker Harapan Bunda, bagian penagihan. Kiara menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti disayat kaca. Ia mengangkat panggilan itu. Halo? Ya, saya mengerti. Batas waktunya besok sore. Kemoterapi ibu saya tidak boleh ditunda. Suaranya terdengar parau, kehilangan seluruh dominasi yang ia tampilkan beberapa menit lalu. Saya akan lunasi. Beri saya waktu 24 jam. Panggilan diputus. Kiara menatap pantulan dirinya di layar ponsel yang gelap. Matanya memerah, rahangnya mengeras menahan tangis yang dilarang jatuh di dalam gedung ini. Di luar pintu itu, ia adalah predator puncak agensi. Di dalam sini, ia hanyalah seorang anak yang perlahan tenggelam dalam lautan utang. Ponselnya kembali bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Penagih utang lainnya. Kiara memejamkan mata, menarik napas panjang. Dan ketika matanya terbuka kembali, tatapan rapuh itu telah lenyap. Digantikan oleh tatapan tajam sang direktur yang siap mencabik siapa saja yang menghalangi jalannya hari ini. Aroma kopi pekat menguar dari mesin espresso di sudut lobi agensi. Kiara berdiri di sana, memegang cangkir keramik putih. Matanya terpaku pada layar tablet yang menampilkan grafik return on investment klien terbarunya. Pikirannya melayang pada tenggat waktu pembayaran rumah sakit. Fokusnya pecah ketika sebuah kain pel basah menyapu ujung sepatu hak tingginya. Air kotor menodai kulit sepatu mahalnya. Kiara menunduk perlahan. Ujung sepatunya kini basah. Ia mengangkat wajah, menatap sang pelaku. Seorang pria berseragam biru pudar yang ukurannya kebesaran. Lengan seragam itu digulung asal-asalan. Kulitnya kecoklatan, rahangnya tegas, namun rambutnya sedikit berantakan. Ini wajah baru, office boy yang baru masuk pagi ini. Kamu buta? Nada suara Kiara rendah, namun getaran kemarahannya terasa jelas. Ini area VVIP, klien besar akan datang 10 menit lagi, dan kamu mengepel lantai ini dengan air yang berbau tengik? Bara, OB baru itu, tidak menunduk ketakutan seperti karyawan lain. Ia menegakkan tubuhnya. Tatapan matanya lurus, tajam, dan sama sekali tidak menyiratkan rasa inferior. Ada tumpahan minyak aromaterapi dari meja resepsionis, Bu. Sangat licin,
Kalau tidak segera dibersihkan, klien ibu bisa tergelincir dan mematahkan lehernya di atas marmer ini. Jawabannya tenang, terlalu tenang untuk seorang pekerja kasar yang sedang dimarahi direktur. Kiara memicingkan mata. Ia benci dibantah, terutama oleh seseorang yang berada di kasta terendah dalam piramida perusahaannya. Saya tidak butuh alasan, saya butuh kamu menyingkir dari hadapan saya sekarang juga. Dan pastikan lantai ini kering sebelum lift terbuka. Bara mengangguk pelan. Tidak ada kata maaf yang keluar dari mulutnya. Ia memeras kain pel itu dengan tenaga ekstra, membersihkan sisa air dengan gerakan efisien, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Kiara menatap punggung pria berseragam kebesaran itu dengan napas bertahan. Ada sesuatu yang salah dari postur tubuh OB itu. Cara berdirinya, cara menatapnya, tidak ada tanda-tanda ketundukan. Kebencian Kiara tersulut seketika. Di tengah kekacauan hidupnya, kehadiran OB arogan ini adalah satu hal ekstra yang tidak bisa ia toleransi. Ruang konferensi kaca itu dipenuhi ketegangan. Proyektor utama telah menyala, menyorotkan cahaya putih ke layar raksasa di depan ruangan. Klien terbesar tahun ini, jajaran petinggi dari perbankan multinasional, duduk bersilang tangan menunggu presentasi dimulai. Kiara berdiri di depan laptopnya. Jas marunnya telah dirapikan. Senyum profesionalnya terkembang sempurna, menutupi fakta bahwa semalaman ia tidak tidur memikirkan biaya rumah sakit ibunya. Ini adalah pitching penentu. Jika ia memenangkan kontrak ini, bonusnya cukup untuk melunasi tagihan kemoterapi selama 3 bulan ke depan. Jemarinya menekan tombol untuk membuka file presentasi final yang telah ia siapkan selama 2 minggu berturut-turut. Layar di depan memuat gambar, namun pupil mata Kiara mengecil, darahnya terasa membeku. Slide pertama yang muncul bukanlah desain minimalis buatannya. Itu adalah desain dengan logo watermark agensi kompetitor, materi plagiat. Seseorang telah meretas server internal dan menukar file presentasinya. Jika presentasi ini dilanjutkan, agensi mereka akan dituntut atas tuduhan pencurian kekayaan intelektual. Karier Kiara akan hancur lebur detik ini juga. Jantungnya berdebar liar, memukul-mukul tulang rusuknya. Ia mencoba mencari tombol escape dengan tangan gemetar, namun otaknya membeku. Klien mulai memicingkan mata melihat layar. Di detik yang sangat krusial itu, pintu ruang rapat terbuka. Bara masuk membawa nampan berisi 6 cangkir kopi panas. Langkahnya terlihat tergesa-gesa. Saat melewati meja proyektor, kaki Bara tersandung kabel tebal yang melintang di lantai. Tubuhnya oleng. Nampan itu terlempar ke udara. Cairan hitam pekat bersuhu tinggi tumpah dengan deras, langsung menghantam keyboard laptop Kiara. Suara letupan kecil terdengar. Layar laptop berkedip sekali, lalu mati total. Layar raksasa di depan ruangan ikut gelap gulita. "Apa yang kamu lakukan, bodoh?" Kiara berteriak histeris. Suaranya pecah oleh campuran amarah dan kepanikan. Klien terkejut. Ruangan menjadi riuh. Bara berdiri perlahan. Wajahnya datar menatap kekacauan yang ia buat. Seragam birunya terkena noda kopi. Kiara menunjuk pintu dengan jari gemetar. Napasnya memburu. "Keluar! Keluar dari ruangan ini sekarang!" Klien geleng-geleng kepala melihat insiden itu dan meminta presentasi ditunda. Kiara tertunduk menatap laptopnya yang hangus, berpura-pura marah besar atas insiden itu. Namun di balik matanya yang terpejam erat, ia menarik napas panjang. Beban seberat beton baru saja terangkat dari dadanya. Ia selamat. Reputasinya terselamatkan oleh kecerobohan paling fatal dari seorang OB. Sementara itu, di ambang pintu, Bara melirik sekilas ke arah layar yang gelap. Sudut bibirnya nyaris tak terlihat sedikit terangkat sebelum ia menunduk dan melangkah keluar dari ruangan. Layar mesin ATM itu memantulkan cahaya neon yang menyilaukan di tengah malam. Kiara berdiri sendirian di bilik sempit itu. Tangannya yang dingin memasukkan kartu debit. Ia mengetikkan PIN dengan cepat. Menu informasi saldo ditekan. Layar memuat sejenak, lalu memunculkan sebuah kalimat peringatan berhuruf merah. Transaksi ditolak. Rekening dibekukan. Mata Kiara membelalak. Ia menekan tombol cancel, mengeluarkan kartu, dan memasukkannya kembali. Mengulangi proses yang sama dengan jari yang kini mulai bergemetar keras. Hasilnya tetap sama. Akses ditolak. Ia segera merogoh ponselnya, menghubungi layanan nasabah prioritas dengan napas yang mulai tersengal. "Halo, ini Kiara. Kenapa rekening saya dibekukan? Ada jadwal penarikan otomatis untuk pihak rumah sakit besok pagi."
Suaranya bergetar, pertahanannya nyaris runtuh. Dari seberang telepon, suara operator terdengar kaku. "Mohon maaf, Ibu Kiara. Pemblokiran ini dilakukan atas instruksi Babah Raka selaku pemilik utama rekening gabungan tersebut. Sesuai klausa pembagian aset, beliau memiliki hak penuh untuk menahan akses likuiditas." Nama itu, Raka, mantan suaminya yang manipulatif. Pria yang berjanji akan menghancurkan hidupnya jika Kiara berani menuntut hak asuh anak dan menolak memberikan saham agensi padanya. Kiara mematikan telepon. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh menghantam lantai bilik ATM. Ia berjongkok, menyembunyikan wajahnya di antara lutut. Isak tangis yang tertahan selama berminggu-minggu akhirnya pecah di bawah cahaya lampu jalanan yang remang. Keesokan paginya di kantor, udara di sekitar Kiara terasa sedingin es. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, namun jasnya tetap tersetrika rapi. Ia berjalan melintasi lorong dengan langkah berat. Di ujung lorong, Bara sedang membawa tumpukan kardus dokumen arsip. Karena tumpukan itu terlalu tinggi, Bara tidak melihat Kiara yang berjalan ke arahnya. Mereka bertabrakan, kardus jatuh berserakan, kertas-kertas arsip berhamburan mengotori lantai. Suara benda jatuh itu bergema di lorong yang sunyi. Sesuatu di dalam kepala Kiara putus seketika. Segala keputusasaan, kemarahan pada Raka, ketakutan akan kematian ibunya, semuanya meledak. "Kamu lagi! Kamu sengaja ingin menghancurkan hidup saya!" Kiara membentak keras. Suaranya menggema, membuat beberapa karyawan menengok dari balik partisi kubikel. "Kamu manusia paling tidak berguna, tidak punya otak. Kalau kamu tidak becus bekerja, angkat kaki dari perusahaan ini sekarang juga." Air mata kemarahan menggenang di pelupuk mata Kiara. Ia melepaskan semua racun di hatinya pada pria berseragam biru itu. Bara tidak membalas. Ia berdiri membeku. Matanya yang tajam menatap langsung ke dalam mata Kiara. Ia tidak melihat seorang direktur yang pemarah. Ia melihat seorang wanita yang sedang hancur dari dalam, menjerit meminta pertolongan pada ruang hampa. Bara berjongkok perlahan, mengumpulkan kertas-kertas itu dalam kebisuan yang menyayat hati, membiarkan maki-makian Kiara menyapu dirinya. Mesin penggiling biji kopi di pantry mengeluarkan suara bising yang ritmis. Bara berdiri di depan meja konter, tangannya sibuk membersihkan sisa-sisa ampas kopi dengan lap microfiber. Namun, fokusnya tidak berada pada benda di tangannya. Matanya terpaku pada pantolan bayangan di dinding kaca pantry yang tembus pandang ke arah area lounge client. Di sana, Dimas, manajer akuntan yang terkenal dengan senyum liciknya, sedang duduk berhadapan dengan klien terbesar Kiara yang presentasinya kemarin tertunda. Dimas mengenakan setelan jas abu-abu tajam, dasi merah menyala melingkar di lehernya bak ular yang siap mematuk. Bara menghentikan gerakan tangannya. Ia mempertajam pendengarannya. Dari celah ventilasi, suara Dimas yang berat dan persuasif samar-samar terdengar. "Saya mengerti kekhawatiran Anda, Pak. Kiara memang sedang tidak stabil belakangan ini. Distraksi personal. Anda lihat sendiri insiden kemarin? Fokusnya sudah hilang. Retensi klien menurun. Kalau Anda ingin memastikan dana kampanye Anda aman, portofolio ini sebaiknya dialihkan ke divisi saya." Dimas mencondongkan tubuhnya ke depan, menyerahkan sebuah map coklat yang jelas berisi draft kontrak pemindahan wewenang. Klien itu tampak ragu, menoleh ke arah ruang kaca Kiara yang tertutup rapat. Di dalam ruangannya, Kiara tampak menunduk memegang kepala, sama sekali tidak menyadari manuver politik yang sedang terjadi tepat di luar pintunya. Rahang Bara mengeras, kulit kecoklatannya menegang. Ia membuang lap kotor itu ke dalam wastafel. Tangannya merogoh saku dalam celana seragamnya yang kebesaran. Dari balik kain usang itu, ia menarik keluar sebuah ponsel pintar berwarna hitam mat. Sebuah edisi sangat terbatas dengan sistem enkripsi tingkat militer yang jelas tidak mungkin dimiliki oleh seorang pekerja outsourcing. Ibu jarinya bergerak cepat di atas layar sentuh. Ia membuka aplikasi pesan dengan keamanan tingkat tinggi. Pesan diketik dalam hitungan detik. Target mulai bergerak. Manuver pengambil alihan aset klien. Awasi mutasi rekening Dimas dalam 24 jam terakhir. Cari tahu siapa yang memodali keberaniannya. Bara menekan tombol kirim. Notifikasi centang hijau muncul seketika. Ia memasukkan kembali ponsel itu ke dalam sakunya, mengambil alat pel, dan berjalan keluar dari pantry. Langkah kakinya yang berat dan terukur perlahan mendekati area lounge, meninggalkan jejak basah yang memisahkan jarak antara Dimas dan mangsanya.
Aroma karbol dan obat-obatan menguasai udara, menyengat penciuman dan mencekik harapan. Lorong Rumah Sakit Kanker Harapan Bunda dipenuhi wajah-wajah pucat yang menunggu vonis. Kiara duduk di kursi tunggu berbahan plastik keras. Jari-jarinya meremas secarik kertas antrean hingga lecek tak berbentuk. Nomor urutnya tinggal 3 angka lagi menuju loket administrasi. Di kepalanya, ia telah menyusun ratusan kalimat permohonan. Ia siap merendahkan harga dirinya. Ia siap mengemis pada kepala rumah sakit untuk memberikan penangguhan pembayaran. Mengingat wajah ibunya yang tergolek lemah di bangsal, rasa gengsi seorang direktur kreatif menguap tak tersisa. Angka di papan digital berdenting, nomornya dipanggil. Kiara bangkit, kakinya terasa seperti balok timah. Ia melangkah ke depan kaca loket, menarik napas dalam-dalam, dan menatap petugas administrasi. "Mbak, untuk tagihan pasien atas nama Ibu Sri Utami, saya ingin mengajukan restrukturisasi pembayaran." Petugas itu mengetikkan sesuatu di keyboard. Bunyi tuts itu terdengar seperti palu hakim di telinga Kiara. Layar monitor menampilkan deretan angka. Petugas itu mengerutkan kening, lalu menatap Kiara dengan bingung. "Restrukturisasi bagaimana, Bu? Tagihan Ibu Sri Utami sudah dilunasi 1 jam yang lalu. Bukan cuma tunggakan bulan ini, tapi deposit penuh untuk jadwal kemoterapi 6 bulan ke depan sudah masuk ke rekening yayasan." Jantung Kiara berhenti berdetak sesaat. Darahnya berdesir hebat. "Lunas? 6 bulan? Siapa yang bayar?" Petugas itu memutar layar monitornya sedikit. "Transfer dari rekening virtual. Keterangannya hanya tertulis hamba Allah. Bukti lunasnya sedang saya cetak." Kiara mundur selangkah, napasnya tersengal. Kepalanya pening memikirkan siapa investor anonim yang mengetahui detail tagihannya. Di saat yang sama, di sudut kafetaria rumah sakit yang remang, seorang pria berseragam biru pudar duduk menyeruput teh manis hangat dari gelas plastik murahan. Bara meletakkan gelasnya. Dari saku celana kerjanya yang lusuh, ia mengeluarkan sebuah ponsel matte hitam tanpa logo. Layar itu menampilkan antarmuka mobile banking tingkat platinum. Notifikasi hijau berkedip di tengah layar, transfer berhasil, 450 juta rupiah, RS Kanker Harapan Bunda. Bara mematikan layar, memasukkan ponsel itu kembali ke sakunya, dan menatap nanar ke arah lorong administrasi. Suara spidol penanda berderit agresif di atas papan tulis putih. Dimas menarik garis merah tebal, mencoret kolom anggaran pengeluaran kuartal keempat. Udara di ruang rapat Dewan Direksi terasa sangat tipis. Kiara duduk di ujung meja, matanya memincing menahan amarah yang mendidih. "Ini rasionalisasi, bapak-bapak." Suara Dimas mengalun lembut namun berbisa. Capital expenditure dari divisi kreatif terlalu bengkak. Tingkat burn rate mereka tidak sebanding dengan return on investment bulan ini. Kita butuh efisiensi. Saya sarankan pemangkasan anggaran operasional kreatif sebesar 40%, dialihkan ke divisi pemasaran langsung. Dimas tersenyum tipis ke arah Kiara. "Maaf Bu Kiara, tapi metrik tidak pernah berbohong. Fokus departemen Anda sedang menurun drastis." Kiara menggebrak meja mahoni itu. Suaranya menggema keras. "Kamu memotong anggaran produksi high-end kita. Klien multinasional tidak akan menerima kualitas visual kelas 2. Acquisition cost kita akan meroket kalau kita pakai vendor murahan." Kiara berdiri, siap merobek argumen Dimas dengan data analitik yang ia hafal di luar kepala. Namun, saat ia menatap layar tabletnya untuk memanggil data presentasi, pikirannya mendadak kosong. Angka-angka di layarnya memudar, digantikan oleh bayangan kwitansi rumah sakit bertuliskan hamba Allah. Siapa yang menolongnya? Apa motifnya? Apakah ini jebakan korporat yang lain? Fokus Kiara pecah. Jeda keheningannya terlalu panjang. Anggota dewan mulai berbisik. Dimas menyeringai, memanfaatkan keraguan Kiara. "Lihat, bahkan untuk membela anggarannya sendiri, direktur kreatif kita tidak siap." Dimas menutup spidolnya. Rapat ditutup dengan keputusan mutlak berpihak pada Dimas. Kiara melangkah gontai kembali ke ruangannya. Ia membuka laptopnya, mencoba melacak jejak IP dari transfer misterius itu melalui koneksi perbankan perusahaannya. Ia terlalu putus asa mencari tahu siapa pahlawannya. Hingga ia sama sekali tidak menyadari ada sebuah program keylogger tak kasat mata yang mulai merekam setiap ketukan jarinya di latar belakang sistem laptopnya. Pukul 9 malam. Lampu utama kantor telah dimatikan, menyisakan pendar neon dari beberapa kubikel yang kosong.
Di dalam ruang kaca direktur, Kiara masih duduk di depan komputernya. Jas marunnya telah dilepas, menyisakan kemeja putih berlengan gulung. Ia memijat pelipisnya keras-keras. Tabel spreadsheet di depannya tampak seperti labirin angka yang tak berujung. Ia harus mencari celah untuk menyelamatkan sisa anggarannya sebelum Dimas benar-benar mengunci akses finansialnya esok pagi. Pintu geser terbuka perlahan. Suara roda ember pel bergesekan dengan karpet. Bara masuk, mulai mengepel lantai tanpa memperdulikan keberadaan sang direktur. Bau pembersih lantai beraroma pinus menyeruak masuk. Kiara mendengus kasar. "Bisa kamu kerjakan ini besok pagi? Saya sedang butuh ketenangan." Bara menghentikan gerakan pelnya. Ia bersandar pada gagang kayu itu, menatap Kiara dengan ekspresi datar. Tegang pada otot leher secara langsung menghambat aliran oksigen ke prefrontal cortex. Otak Anda sedang mengalami decision fatigue. Keputusan strategis yang diambil dalam kondisi minim glukosa dan stres tinggi hanya akan menghasilkan error margin yang mematikan. Hening sejenak, hanya suara dengung AC yang terdengar. Kiara membeku. Ia memutar kursinya, menatap OB berpenampilan berantakan di hadapannya dengan tatapan menyelidik. "Apa kamu bilang barusan? Prefrontal cortex? Decision fatigue?" Kiara berdiri perlahan. Kosakata itu terlalu presisi, terlalu akademis untuk seseorang yang tugasnya membersihkan toilet. Menyadari tatapan curiga itu, Bara memiringkan kepalanya. Wajahnya seketika berubah polos. "Ah, itu kata tukang pijat langganan saya di pinggir jalan, Bu. Katanya kalau bos-bos lagi mumet, otaknya buntu, bahaya kalau disuruh mikir berat." Bara mengambil ember pelnya. "Permisi, Bu, saya mau bersihkan pantry." Kiara berdiri mematung menatap punggung pria itu yang menghilang di balik pintu kaca. Keraguannya membesar. Bayangan postur Bara yang tegap, cara matanya menganalisis ruangan. Tidak ada satupun yang mencerminkan identitasnya. Ada bayangan teka-teki raksasa di balik seragam biru pudar itu. Cahaya hijau dari flash drive berkedip cepat di sisi CPU. Ruangan departemen akuntansi gelap gulita, kecuali satu layar monitor yang menyala di meja kerja Dimas. Pria itu mengetik dengan kecepatan tinggi, jemarinya menari di atas touch keyboard seperti seorang pianis yang memainkan simfoni kehancuran. Ia membuka portal payment gateway perusahaan. Sebuah berkas tagihan vendor fiktif senilai 2 miliar rupiah telah ia siapkan. Ini adalah tahap akhir dari skema penggelapan dananya. Yang ia butuhkan kini hanyalah stempel persetujuan dari divisi peminta. Dimas membuka file terenkripsi yang berisi salinan identik tanda tangan digital milik Kiara. Data yang ia dapatkan dari kilogger sialan yang tak sengaja diunduh Kiara hari sebelumnya. Ia menyeret tanda tangan itu ke dalam kolom otorisasi dokumen. Sistem memuat sesaat, memvalidasi enkripsi. Access granted. Dimas tersenyum miring. Uang 2 miliar itu kini tercatat sebagai beban pengeluaran departemen kreatif. Besok pagi, saat tim audit internal melakukan peninjauan akhir bulan, Kiara akan langsung dituduh melakukan penggelapan dana. Tanpa Dimas sadari, di atas langit-langit kubikelnya, kisi-kisi ventilasi AC setengah terbuka. Sepasang mata tajam mengamati dari kegelapan. Bara berbaring telungkup di dalam lorong sempit berdebu itu. Pandangannya lurus mengunci layar monitor Dimas. Ia melihat nomor seri vendor fiktif tersebut. Ia merekam IP address dan hash transaction yang muncul sepersekian detik di layar Dimas ke dalam memori otaknya. Bara tidak mengeluarkan ponsel. Ia tidak mengambil foto. Ia hanya diam, menyerap setiap detail kejahatan itu seperti spons. Di bawah sana, Dimas menekan tombol submit. Layar menampilkan centang hijau. Dimas mengambil ponselnya, memutar sebuah nomor. Sudah masuk. Semua bukti mengarah padanya. Besok dia akan keluar dari gedung ini dengan borgol. Di atas plafon, Bara perlahan mundur ke dalam kegelapan lorong ventilasi. Asap cerutu tebal menggulung di udara, bercampur dengan aroma single malt whiskey dan kulit jok premium. Ruang VIP lounge di klub eksekutif itu kedap suara, mengisolasi dentuman musik dari lantai bawah. Dimas menuangkan cairan keemasan ke dalam gelas kristal, lalu meletakkannya di atas meja marmer hitam. Seorang pria duduk bersandar di sofa Chesterfield, memutar gelas kristal itu perlahan, menikmati pantulan cahaya pada es batu di dalamnya.
Pria itu memperbaiki letak kacamata desainer tanpa bingkainya. Raka, mantan suami Kiara. Wajahnya yang membulat tampak ramah, namun sorot matanya sedingin pualam. Kerja yang sangat rapi, Dimas. Tim audit akan turun jam 9 pagi besok. Begitu mereka menemukan anomali 2 miliar itu, Kiara tamat. Dimas duduk berseberangan, menyesat minumannya. Lalu bagaimana dengan aset perusahaan? Kalau dia dipidanakan, sahamnya akan ditahan negara. Raka terkekeh pelan. Tidak akan sampai ke pengadilan. Saya akan muncul sebagai pahlawan. Saya akan menalangi kerugian perusahaan dengan syarat Kiara menyerahkan seluruh sahamnya dan menandatangani pelepasan hak asuh anak secara penuh. Dia tidak akan punya uang untuk menyewa pengacara. Dan dia tidak akan membiarkan ibunya mati sendirian sementara dia di penjara. Dia akan bertekuk lutut. Raka menenggak habis minumannya. Rencana likuidasi aset dan penghancuran mental yang sempurna. Di luar lorong lounge, suara dentuman musik sayup-sayup terdengar. Bara berdiri bersandar di dinding dekat pintu keluar VIP, memegang nampan berisi botol-botol minuman kosong. Seorang pelayan klub yang sesungguhnya terikat di gudang bawah tanah. Bara menyentuh pelan earpiece silikon tak kasat mata di telinga kirinya. Alat penyadap jarak jauh yang ia tempelkan di bawah meja marmer tadi berfungsi sempurna. Ia mendengar setiap rencana busuk Raka. Rahang bara mengeras hingga otot lehernya terlihat jelas. Ujian moralitas yang ditugaskan ayahnya kini telah berubah menjadi sesuatu yang sangat personal. Mulai malam ini, ia bukan lagi pengamat pasif. Tetesan cairan bening melarut tanpa jejak di dalam cangkir porselen putih. Uap panas membawa aroma bunga chamomile yang menenangkan ke udara ruang pantry yang sunyi. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Dimas berdiri mematung, menatap cangkir tersebut dengan napas tertahan. Jarinya yang masih terbalut sarung tangan lateks tipis meremas sebuah ampul kosong. Obat tidur cair berdosis tinggi. Senyawa depresan sistem saraf pusat yang dirancang untuk melumpuhkan kesadaran dalam hitungan menit, tanpa meninggalkan residu mematikan. Dimas membuang ampul itu ke dasar tempat sampah berlapis ganda, memastikan jejaknya musnah. Malam ini adalah malam penentuan sebelum rapat umum pemegang saham darurat esok pagi. Sebuah rapat proksi yang diatur khusus untuk memenggal kepala Kiara dari kursi kepemimpinan divisi. Jika Kiara hadir, wanita itu pasti akan membawa data analitik komparatif dan membongkar kejanggalan arus kas. Namun, jika Kiara ditemukan tertidur pulas atau pingsan hingga melewatkan jam krusial tersebut, tidak akan ada bantahan saat palu godam dijatuhkan. Dimas melepaskan sarung tangannya, menyimpannya di saku dalam jas. Ia meraih tatakan cangkir itu dengan gerakan perlahan dan presisi tinggi. Senyum asimetris mengembang di wajahnya. Ia melangkah keluar pantry, berjalan menyusuri lorong yang temaram menuju ruang kaca di ujung koridor. Di dalam sana, siluet Kiara tampak membungkuk di depan monitor ganda. Jari-jarinya mengetik kalut menembus barisan data spreadsheet. Ketukan pelan di pintu kaca membuat Kiara mendongak. Dimas masuk dengan ekspresi simpati yang dipalsukan dengan sangat sempurna. Anda memforsir diri, Bu Kiara. Margin error kita sudah ditekan seminimal mungkin. Istirahatlah sejenak, saya buatkan teh herbal. Anggap saja sebagai bentuk gencatan senjata kecil kita malam ini. Dimas meletakkan cangkir itu tepat di sebelah kanan mousepad Kiara. Aroma menenangkan seketika mengaburkan bau kopi basi di ruangan itu. Kiara menatap teh itu curiga, lalu menatap Dimas dengan rahang mengeras. Rasa lelah yang teramat sangat menggerogoti setiap sel di tubuhnya. Ia mengangguk kaku, sebuah penerimaan enggan. Dimas berbalik dan keluar ruangan, menghitung mundur di dalam kepalanya. Di mejanya, cemari lentik Kiara perlahan terulur, meraih gagang cangkir porselen yang mengepulkan uap mematikan itu. Decit karet pembersih kaca beradu dengan permukaan jendela kedap suara, menciptakan irama monoton yang memecah keheningan. Bara menekan tongkat squeegee dengan tenaga terukur, menghapus sisa busa dari dinding kaca luar ruang direktur. Sudut matanya tidak tertuju pada noda di kaca, melainkan pada pantulan buram dari dalam ruangan. Ia melihat sosok Dimas meletakkan cangkir teh, menutupi senyum liciknya, lalu berjalan keluar. Bara memiliki akses ke hampir semua data komunikasi di gedung ini, dan ia tahu betul tidak ada kata gencatan senjata dalam kamus seorang Dimas.
Pupil mata Bara mengecil. Posturnya yang biasa membungkuk malas kini menegang. Insting predatornya mengambil alih. Ia melihat jemari Kiara perlahan mengangkat cangkir porselen itu mendekati bibirnya yang pucat pasi. Otak Bara berhitung dalam hitungan milidetik. Jarak antara posisinya dengan pintu geser adalah 5 langkah. Terlalu jauh. Ia butuh distraksi fisik, dan ia butuh sekarang. Bara memutar gagang pembersih kacanya 180 derajat. Dengan langkah lebar yang disengaja agar terlihat ceroboh, ia melangkah mundur, berpura-pura tersandung kabel proyektor portable di dekat pintu. Tubuhnya oleng ke belakang, menghantam pintu kaca geser dengan keras. Benturan itu menciptakan suara dentuman yang mengejutkan. Tidak berhenti di situ, Bara membiarkan gagang kayunya tergelincir, menghantam sudut meja kerja Kiara. Getaran kuat merambat cepat melalui kayu eboni tersebut. Cangkir di tangan Kiara yang baru saja menyentuh bibir bawahnya terguncang hebat. Cairan panas berwarna keemasan itu tumpah ruah, membasahi blus sutra putih Kiara dan menggenangi tumpukan dokumen cetak di mejanya. Cangkir itu menggelinding dan pecah berantakan di lantai karpet. Hening mematikan turun di ruangan itu selama 2 detik sebelum akhirnya meledak. "Bara!" jeritan Kiara melengking. Urat di lehernya menonjol, menahan amarah yang telah mencapai ubun-ubun. Kulitnya memerah akibat tumpahan teh panas, namun harga dirinya yang terluka jauh lebih menyakitkan. "Ini batas toleransi saya. Kamu menghancurkan presentasi saya, kamu menghina saya, dan sekarang kamu merusak dokumen rahasia perusahaan." Bara berdiri perlahan, wajahnya datar tanpa ekspresi bersalah. Ia menatap genangan teh itu, memastikan tidak ada setetes pun yang tertelan. "Saya cerogoh, Bu. Lantainya licin." Alasan basi itu menjadi bahan bakar tambahan bagi kemarahan Kiara. "Lepas ID card kamu. Malam ini juga. Kamu diskors tanpa batas waktu. Keluar dari hadapan saya sebelum saya memanggil keamanan." Dada Kiara naik turun dengan cepat. Bara menatap mata wanita itu dalam-dalam, melihat keputusasaan yang tertutup lapisan amarah tipis. Ia merogoh saku seragamnya, menarik kartu akses usang, dan meletakkannya di atas meja yang basah. Tanpa menunduk, tanpa mengucapkan maaf, Bara berbalik dan melangkah keluar menuju lift. Ia meninggalkan gedung itu, menyisakan Kiara sendirian tanpa pelindung bayangan, menghadapi serigala yang siap menerkamnya esok pagi. Jarum jam raksasa berbahan metal di dinding ruang direksi berdetak seperti palu godam. Pukul 9 pagi. Udara di ruang rapat utama terasa sangat padat, seolah oksigen sengaja disedot keluar. 5 anggota Dewan Komisaris duduk bersilang tangan di kursi kulit mereka. Wajah mereka seperti patung lilin tanpa empati. Kiara duduk sendirian di ujung meja oval. Setelan jas hitamnya rapi, rambut bobnya tersetrika lurus. Namun kantung matanya menghitam, bukti bahwa ia sama sekali tidak memejamkan mata semalaman. Di ujung meja yang lain, Dimas berdiri percaya diri di depan layar presentasi. Layar itu tidak menampilkan mood board warna-warni, melainkan deretan tabel merah menyala dari hasil audit forensik internal. Tabel ini menunjukkan anomali likuiditas yang sangat masif, Bapak-bapak. Suara Dimas menggema, tenang namun mematikan. Ada penarikan dana tak terduga sebesar 2 miliar rupiah pada kuartal ini. Dana tersebut ditransfer ke sebuah vendor fiktif yang sama sekali tidak memiliki rekam jejak produksi fisik. Dimas menekan tombol pointer laser. Sebuah titik merah menari di atas layar, menyoroti kolom otorisasi digital. Dan seperti yang bisa kita lihat, timestamp pengesahan transaksi ini terjadi dari IP address perangkat di ruang direktur kreatif, menggunakan tanda tangan digital berlapis autentikasi ganda milik saudari Kiara. Hening yang mencekik menyelimuti ruangan. Seluruh pasang mata kini menombak ke arah Kiara. Kiara mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jarinya memutih. "Ini manipulasi murahan!" Suaranya bergetar, mencoba menguasai intonasi vokalnya. "Saya tidak pernah menyetujui transaksi capex sebesar itu. Lock sistem laptop saya pasti telah diretas. Kalian tahu betul saya menolak keras efisiensi sepihak yang ditawarkan Dimas." Kiara menatap tajam ke arah Dimas, membalas tatapan merendahkan pria itu. "Lagi pula, sistem autentikasi ganda kita mengharuskan verifikasi fisik dari asisten eksekutif saya. Dokumen itu tidak akan valid tanpa persetujuannya." Anggota Dewan Komisaris tertua berdehem pelan, suaranya berat dan serak. "Pernyataan yang menarik, Kiara. Kami sudah memikirkan celah itu. Oleh karena itu, Komite Disiplin telah memanggil saksi kunci untuk memverifikasi log akses tersebut secara langsung. Mari kita dengar kesaksian dari garis pertahanan Anda sendiri." Pandangan sang komisaris beralih ke arah pintu ruang rapat, menunggu seseorang masuk untuk memberikan pukulan pamungkas. Pintu ok ganda nan tebal itu terbuka perlahan.
Engselnya berderit lirih menembus kesunyian ruang rapat. Kiara menoleh, napasnya sedikit lega. Jika ada satu orang di gedung ini yang mengetahui integritasnya, itu adalah Rina. Asisten eksekutifnya yang telah menemaninya merintis divisi ini dari bawah selama 5 tahun terakhir. Rina melangkah masuk. Langkah kakinya ragu, kepalanya menunduk dalam. Ia memeluk sebuah map dokumen hijau di dadanya layaknya tameng. Namun, saat Rina berdiri di samping meja oval, Kiara menyadari ada yang salah. Rina sama sekali tidak menatap matanya. Mikroekspresi asistennya itu memancarkan ketakutan absolut. Kelopak mata kirinya berkedut samar dan buku jarinya pucat memegang map. "Rina, tolong jelaskan pada Dewan." Kiara mencoba tersenyum, melembutkan suaranya. "Katakan pada mereka bahwa kita tidak pernah memproses dokumen pencairan 2 miliar itu. Katakan bahwa token fisikmu ada di laci meja yang terkunci." Rina menelan ludah, jakunnya naik turun. Ia melirik sekilas ke arah Dimas, sebuah lirikan syarat akan tekanan dan ancaman tersembunyi. Rina membuka map tersebut dengan tangan gemetar, mengeluarkan selembar kertas bermaterai. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Dewan." Suara Rina sangat pelan, nyaris seperti bisikan putus asa. "Pada malam tanggal belasan, Ibu Kiara secara eksplisit memerintahkan saya untuk memberikan token fisik tersebut kepadanya. Beliau mengatakan itu untuk menutupi biaya pengobatan darurat keluarganya. Beliau menekan saya, mengancam akan menghancurkan karir saya jika saya menolak menuruti prosedur bypass otentikasi tersebut." Waktu seolah membeku bagi Kiara. Udara ditarik paksa dari paru-parunya, matanya melebar tak percaya. Pengkhianatan ini bukan sekedar tikaman dari belakang, ini adalah mutilasi terhadap kepercayaannya. Raka, mantan suaminya, pasti telah menemukan kelemahan Rina dan membelinya. "Rina, apa yang kamu bicarakan?" Suara Kiara pecah. Air mata yang selalu ia tahan di ruang rapat kini menggenang tak terkendali. "Berapa mereka membayarmu untuk menghancurkan hidupku?" Rina menunduk semakin dalam. Air mata menetes dari dagunya, menolak menjawab. Komisaris tertua mengetuk meja 2 kali. "Cukup. Bukti digital dan saksi mata telah selaras. Kiara, per hari ini, Anda dibebas tugaskan dari seluruh jabatan struktural. Akses korporat Anda dicabut secara permanen. Dan jika Anda tidak menyerahkan seluruh saham internal Anda sebagai ganti rugi, kami akan memproses ini ke jalur hukum perdata." Palu telah dijatuhkan. Dunia Kiara runtuh seketika, berkeping-keping di atas meja oval yang dingin. Hujan rintik mulai membasahi jendela kaca raksasa di lantai 14, mengubah pemandangan kota metropolitan menjadi lukisan cat air yang muram dan kelabu. Ruang direktur kreatif itu kini terasa hampa. Kiara berdiri di tengah ruangan, meletakkan bingkai foto kecil ibunya ke dalam sebuah kardus coklat kusam. Gerakannya mekanis, seperti robot yang kehilangan jiwanya. Jas marun kebesarannya terasa berat menggantung di bahu yang kini merosot tajam. Tidak ada lagi ketukan sepatu hak tinggi yang mengancam. Di luar pintu kacanya yang dibiarkan terbuka, Dimas sedang menginstruksikan tim IT untuk membongkar komputer utama Kiara. Pria bersetelan abu-abu itu duduk dengan santai di ujung meja resepsionis divisi, sesekali tertawa kecil sambil meneguk kopi, menikmati kemenangan mutlaknya. 2 orang petugas keamanan bertubuh besar berdiri menyilang tangan di ambang pintu Kiara, ditugaskan khusus untuk mengawal tersangka penggelapan ini keluar gedung. Kiara tidak melawan, energinya telah habis terkuras. Pengkhianatan Rina dan manipulasi sistematis dari Raka telah membunuh sisa-sisa perlawanannya. Ia mengangkat kardus coklat itu, matanya menyapu ruangan ini untuk terakhir kalinya. Tempat ia menghabiskan ribuan jam lembur, tempat ia mengorbankan masa mudanya, kini merampas segalanya. Kiara melangkah keluar. Lorong yang biasanya sibuk mendadak sunyi. Puluhan pasang mata menatapnya dari balik partisi kubikel. Ada tatapan kasihan, namun lebih banyak tatapan menghakimi. Hukuman sosial ini jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Kiara melangkah masuk ke dalam lift khusus karyawan bersama 2 pengawalnya. Pintu metal tertutup, memutus pandangannya dari kerajaannya yang telah dirampas. Saat lift meluncur turun membawa beban kehancurannya, ujung jari Kiara yang dingin tanpa sengaja menyentuh dasar saku jasnya. Ada sesuatu di sana. Sebuah benda keras yang bukan miliknya. Kiara mengerutkan kening. Secara sembunyi-sembunyi, ia merogoh saku tersebut. Jarinya menarik keluar sebuah benda metalik kecil.
Sebuah flash drive berwarna hitam matte dengan ukiran satu huruf yang sangat familiar. B. Napas Kiara tercekat. Kapan benda ini masuk ke sakunya? Ingatannya melesat ke insiden tumpahan teh kemarin, saat Bara menyapu meja dan berdiri sangat dekat dengannya. Layar indikator lift menunjukkan angka lantai dasar. Pintu bersiap terbuka, menuju lobi yang dingin, di mana masa depannya tampak segelap malam tanpa bintang. Hujan menderas menghantam jendela apartemen Kiara, menciptakan melodi monoton yang menemani kesunyiannya. Ruang tamu itu gelap gulita, hanya diterangi pendar kebiruan dari layar laptop pribadinya. Kiara duduk bersila di atas karpet, memandangi flash drive hitam matte berlogo B yang ia temukan di saku jasnya. Tangannya yang masih gemetar perlahan memasukkan benda itu ke port USB. Layar laptop berkedip sesaat. Bukan folder biasa yang muncul, melainkan sebuah jendela terminal hitam dengan deretan kode yang berjalan mandiri. Sebuah skrip otomatis. Jantung Kiara berdegup lebih cepat saat skrip itu menembus firewall berlapis milik perusahaannya tanpa memicu alarm keamanan. Antar buka program itu sangat rapi, dirancang dengan arsitektur UI UX yang modular dan fungsional. Di layar, sebuah diagram visual mulai memetakan transaksi fiktif Dimas. Kiara menahan napas. Skrip itu bekerja layaknya sebuah indikator kuantitatif tingkat tinggi. Program tersebut mendeteksi anomali penarikan 2 miliar itu sebagai sebuah liquidity grab, sebuah manipulasi arus kas kotor. Ia melacak IP peretas, membedah hash transaction, dan membongkar order blok fiktif yang sengaja Dimas ciptakan untuk menutupi jejaknya. Semuanya terekam jelas, lengkap dengan bukti video rekaman CCTV internal pantry dan lorong ventilasi yang disinkronisasi. Mata Kiara melebar, memantulkan deretan data di layarnya. Bara, pria berseragam lusuh yang selalu ia caci maki itu ternyata bukan sekadar OB. Bara adalah seorang pengamat jenius, algoritma berjalan yang memonitor setiap kebusukan di dalam gedung kaca tersebut. Harapan kecil mulai menyala di dada Kiara, namun ia tahu, data mentah tidak akan berguna jika ia tidak memiliki akses ke ruang direksi untuk menyajikannya. Sirine ambulans meraung membelah malam. Ponsel Kiara berdering keras, membuyarkan fokusnya. Layar menampilkan nomor rumah sakit ibunya. Halo, Bu Kiara? Ibu Utami mengalami penurunan kesadaran drastis. Kami butuh tanda tangan persetujuan keluarga untuk tindakan intubasi darurat malam ini juga. Dunia Kiara runtuh seketika. Laptopnya dibiarkan menyala. Ia berlari keluar apartemen, menerobos hujan deras menuju rumah sakit. Bau karbol menyengat hidungnya sesampainya di ICU. Ia menandatangani berkas dengan tangan yang nyaris tak bisa memegang pena. Perawat bergegas masuk ke ruang rawat kaca, meninggalkan Kiara sendirian di lorong dingin. Di saat ia jatuh terduduk di lantai linoleum, suara langkah sepatu mahal mendekat. Raka, mantan suaminya, berdiri di hadapannya dengan payung hitam dan senyum merendahkan. Raka melempar sebuah map coklat ke pangkuan Kiara. Coba lihat kondisimu, Kiara. Hancur. Tak berguna. Ibumu sedang meregang nyawa. Dan kamu bahkan tidak punya pekerjaan untuk menebus biayanya bulan depan. Raka berjongkok, menyamakan posisi matanya dengan Kiara. Tanda tangani pelepasan saham dan hak asuh anak itu. Saya akan menghentikan tuntutan penggelapanmu. Ini penawaran terakhir. Kiara menatap map itu dengan pandangan kosong. Semua jalan keluar telah ditutup rapat. Ia telah kehilangan karir, asisten yang ia percayai, dan kini ibunya berada di ambang kematian. Tidak ada lagi sisa tenaga untuk melawan skala mematikan ini. Di titik terendah, all is lost ini, jemari Kiara perlahan terulur meraih pena emas milik Raka, bersiap menyerahkan seluruh harga diri dan hidupnya ke dalam jurang kekalahan. Sebelum ujung pena Kiara menyentuh kertas bermaterai itu, sebuah tangan besar berkulit kecoklatan menahan pergelangan tangannya dengan cengkraman kokoh. Kiara mendongak. Napasnya tercekat. Pria itu berdiri menjulang di bawah lampu neon rumah sakit. Tidak ada lagi seragam OB biru yang kedodoran. Pria itu mengenakan setelan jas navy yang dijahit presisi, memancarkan aura otoritas yang jauh lebih pekat dari jajaran direktur manapun. Bara. Sorot matanya setajam elang, tak lagi disembunyikan di balik postur membungkuk. Bara menatap Raka dengan dingin, merampas map coklat itu dari pangkuan Kiara, lalu merobeknya menjadi 2 bagian tanpa sepatah kata pun. Apa-apaan ini?
Siapa kamu berani ikut campur urusan keluarga? Raka membentak. Wajahnya memerah karena terkejut dan marah. Bara menjatuhkan serpihan kertas itu ke lantai, lalu menatap Raka seolah memandang kotoran di sepatunya. Saya adalah orang yang baru saja membekukan seluruh portofolio asetmu, Raka. Investigasi manipulasi pasarmu sudah saya lapor ke otoritas bursa malam ini. Raka memucat seketika, mundur selangkah. Bara lalu berlutut di hadapan Kiara. Ia mengeluarkan sapu tangan putih bersih dan mengusap air hujan di pipi wanita itu. Dari saku jasnya, Bara mengeluarkan sebuah kartu akses platinum berlapis emas, tanda identitas eksklusif jajaran petinggi Skyline Capital. Fase backtesting sudah selesai, Kiara. Analisismu tajam, namun kamu terlalu naif soal manajemen resiko internal. Ucap Bara dengan nada rendah yang menenangkan. Ibumu berada dalam pengawasan dokter terbaik berkat dana yang saya alokasikan. Sekarang, berdirilah. Kita memiliki sebuah rapat direksi yang harus kita ambil alih secara paksa. Matahari pagi menembus jendela ruang rapat utama Skyline Capital. Dimas sedang mempresentasikan struktur kepemimpinan barunya pasca pemecatan Kiara. Ia tertawa kecil, menikmati puja-puji dari komisaris yang tak menyadari mereka sedang diperas. Tiba-tiba, pintu oak ganda itu ditendang terbuka dengan keras. Suara dentuman itu membungkam seisi ruangan. Kiara melangkah masuk. Setelan jas marunnya telah kembali, aura intimidasinya berlipat ganda bak predator yang bangkit dari kematian. Di belakangnya, Bara melangkah dengan tenang. Langkahnya ritmis, namun membawa tekanan atmosfer yang luar biasa. Anggota Dewan Komisaris tertua berdiri, wajahnya pucat pasi menatap Bara. Tuan Muda Bara, kami tidak diinformasikan Anda akan kembali dari London hari ini. Dimas membeku. Tuan Muda? Bara tidak memperdulikan Dimas. Ia berjalan melewati meja oval, menarik kursi komisaris utama yang kosong di ujung ruangan, dan duduk bersandar dengan dominasi absolut. Eksekusi pasarmu terlalu kotor, Dimas. Kamu memanipulasi order blok dana perusahaan, lalu menggunakan proksi fiktif untuk melumpuhkan direktur terbaik saya. Bara melemparkan tablet ke tengah meja. Layar itu menampilkan seluruh log data, rekaman penyadapan, dan jejak transfer yang telah diretas semalam. Bukti tak terbantahkan. Dimas kehilangan kata-kata, kakinya gemetar. Rina, sang asisten pengkhianat, menutup wajahnya sambil menangis histeris. Bara menunjuk pintu. Dua petugas kepolisian yang sudah disiapkan di luar melangkah masuk, langsung memborgor tangan Dimas. Bara menatap sisa anggota dewan dengan sorot mata membunuh. Mulai detik ini, Kiara bukan lagi direktur kreatif. Ia menempati posisi CEO baru di gedung ini. Ada yang keberatan? Ruangan itu hening total, tunduk pada pergeseran kekuasaan yang mutlak. Seminggu kemudian, ruang kerja CEO di lantai puncak kini telah direnovasi. Desainnya minimalis elegan. Kabel-kabel monitor tersembunyi rapi di balik partisi meja marmer, menciptakan ruang kerja yang bersih dan tanpa distraksi. Kiara berdiri menatap pemandangan kota dari balik jendela kacanya yang membentang luas. Ia masih merasa seperti bermimpi. Ibumu telah melewati masa kritis dan sedang dalam tahap pemulihan penuh. Pintu geser terbuka. Bara masuk membawa secangkir teh kamomil hangat, meletakkannya di atas meja Kiara. Pria itu kini menjabat sebagai komisaris eksekutif, namun ia masih tersenyum tipis setiap kali melihat reaksi Kiara. Jadi ini semua adalah ujian? Kiara berbalik, menyilangkan tangannya. Bara mengangguk pelan. Ia menyerahkan sebuah map tipis. Ayah saya, komisaris utama yang asli, tahu betul ada kanker korupsi yang dilakukan mantan suamimu dan Dimas. Mereka ibarat dam money di pasar yang tinggal menunggu waktu untuk dilikuidasi. Bara berjalan mendekati jendela. Tapi ayah butuh lebih dari sekadar bersih-bersih koruptor. Beliau butuh penerus. Seseorang dengan integritas yang tak bisa dibeli dan mental baja yang tak patah oleh krisis terdalam sekalipun. Bara menatap Kiara dalam-dalam. Ujian ini dirancang khusus untuk menggodok mentalmu menjadi CEO. Saya diturunkan ke bawah bukan hanya untuk mengawasi tikus-tikus itu, tapi untuk menjadi jaring pengaman personalmu. Memastikan ibumu tetap selamat selama perusahaan ini mengujimu di batas maksimal. Kiara terdiam, menyadari kedalaman arsitektur manipulasi yang brilian ini. Bukan sekadar balas dendam, melainkan proses penempaan pedang terbaik. Ia mengambil cangkir teh itu,
menyesapnya perlahan, dan tersenyum tulus untuk pertama kalinya. Terima kasih hamba Allah. Bara terkekeh pelan. Sama-sama CEO. Di puncak menara kaca itu, hierarki yang rapuh telah runtuh, digantikan oleh fondasi kepemimpinan yang tak tertembus.